وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang kepadanya lah seluruh makhluk, ya, darinya lah bersumber, darinya lah datang, Allah yang menciptakan, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang harus senantiasa kita jaga dan kita syukuri, ialah taufik untuk senantiasa menapaki jalan ilmu, yang merupakan perkara yang paling penting dalam keistiqomahan seorang hamba. Ilmu merupakan penolong seorang hamba untuk mencapai ketinggian di dalam agamanya. Demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat. Ketika keilmuan seseorang terus dipupuk dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mampu mencapai ketinggian. Sebaliknya, jika ruhnya tidak ia berikan gizi dan nutrisi, ia hanya mementingkan gizi dan nutrisi fisiknya semata, imannya ia biarkan terus padam sampai kemudian tidak memiliki keimanan sama sekali di dalam hatinya, maka disitulah awal berpalingnya seorang hamba dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, tidak ada wasiat, ya, yang lebih utama untuk terus, ya, kita saling mewasiatkan kepadanya melainkan wasiat ilmu. Untuk terus kita mencurahkan perhatian kita terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita pelajari, ya, kita fahami, untuk menjadi modal utama kita di dalam beramal. Dan ketahuilah, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu akan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Ya, disitulah, ya, kita terus menerus mengajak antum sekalian untuk senantiasa mengawali, ya, perkara kita itu dengan ilmu akan tauhid. Kemudian di antara ilmu yang tidak kalah pentingnya ialah ilmu akan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita. Dan kajian kita di malam hari ini, ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan betapa agungnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap umatnya. Ya, betapa agungnya hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian perjalanan dan perjuangan beliau kita paparkan, kita sampaikan satu persatu, tujuannya untuk membentuk kecintaan di dalam hati kita, untuk membentuk pengagungan, agar kita termasuk orang yang giat dan bersungguh-sungguh di dalam menunaikan hak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara tiga perkara yang kelak seorang hamba akan ditanya tentangnya di alam barzakh ialah Tuhanmu, nabimu, dan agamamu. Tidak mungkin kita akan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal beliau. Atas dasar inilah kitab-kitab sirah itu ditulis oleh para ulama untuk memperkenalkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Alhamdulillah antum punya dars Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Ustaz Ammar hafizahullahu taala. Yang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau, keseharian beliau, adab beliau digambarkan dengan jelas oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Agar serasa walaupun begitu jauh jarak yang terbentang antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun seolah-olah kita menyaksikan beliau dengan mata kepala kita. Seolah-olah kita hidup di tengah-tengah beliau dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pelajaran sirah ini kita akan mempelajari tentang perjuangan, bagaimana beliau memulai dakwah ini,
mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah semata, dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran darinya. Yang pelajaran inilah yang kita gunakan untuk bekal kita di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang hamba, terutama bagi kita semua ikhwas sekalian yang sudah Allah permudah untuk menapaki ranah dakwah. Karena sayyidud du'at, penghulunya para dai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendekatan, trik-trik beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang harus betul-betul kita contoh dan teladani di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada pertemuan yang telah lalu kita telah berbicara tentang cobaan demi cobaan besar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wafatnya paman beliau Abu Talib, kemudian wafatnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, kemudian beliau mengajak kabilah Thaqif di negeri Taif sana untuk beriman kepada beliau sebagai secerca harapan baru, tapi ternyata yang didapatkan adalah penolakan, bahkan gangguan dan siksaan. Kembali beliau dalam keadaan benar-benar berputus asa. Bukan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dipungkiri sebagai manusia biasa, kesedihan dan kekecewaan ketika apa yang kita inginkan tidak terrealisasi itu harus ada gitu loh. Cuma bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita memanage dan mengaturnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat biha nafsuha ma lam tatahaddatsy aw ta'mal." Allah akan memaafkan apapun yang terbesit di dalam benak seorang hamba, terlintas di dalam pikirannya, muncul di dalam hatinya. Apapun Allah akan maafkan selama dia tidak ucapkan atau tidak amalkan. Kesedihan, kalau kita berusaha untuk tahan, berusaha untuk kita atur, berusaha untuk kita berprasangka baik kepada Allah, kita tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Ketika kita kecewa, hasil yang kita inginkan tidak maksimal kita dapatkan, kekecewaan itu tidak tertuang dalam bentuk ucapan menyesali, seandainya aku begini maka begini, atau berbuat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan maafkan. Ya. Jadi wajar kita sedih, wajar kita kecewa, namun jangan biarkan perasaan tersebut mengambil alih diri kita. Ya. Bagaimana cara membendungnya? Jangan ucapkan, jangan juga kita lakukan konsekuensinya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ya, dengan begitu banyak cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan sebuah kaidah ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Masya Allah ya, antum di sini ada ngaji arba'in juga kan bersama Ustaz Irham hafizahullah taala. Dan kalau anda tidak salah baca kemarin antum hadis ke-18 ya. Dan besok insyaallah hadis ke-19. Ana kasih sedikit poin dari hadis ke-19 biar antum semangat besok ngaji sama Ustaz Irhamnya ketika hadis ke-19. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Ya. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di dalam riwayat lain dari Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha tajidhu tujahka. Ya. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Apa maksudnya? Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berhenti di hadapan batasan-batasan Allah, Allah akan selalu ada bersama pertolongannya kepada kita. Allah akan permudah urusan kita. Ya. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan akan selalu ada bersama kesabaran. Ketika seseorang hamba melatih dirinya untuk terus sabar, ketahuilah pertolongan dari Allah pasti akan datang. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan jalan keluar itu akan selalu ada setiap kali permasalahan memuncak. Jadi ketika gelap malam semakin menjadi-jadi, ketahuilah kita semakin dekat dengan fajar. Jadi ketika antum merasa ini puncak masalah antum yang antum tidak pernah merasakan masalah sebesar dan sedahsyat ini, yakinkan hati antum bahwasannya sebentar lagi fajar itu akan datang. Solusi dan jalan keluar akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama setiap kesulitan akan selalu ada
kemudahan. Jadi jangan biarkan pesimis itu, berkecil hati itu ada pada diri kita. Kita rasakan pertama kali, oke lah, tidak masalah, manusiawi gitu loh. Tapi jangan biarkan ia menguasai diri kita. Demikian yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedih, bukan beliau bersedih karena dilempari batu, bukan. Tapi yang beliau sedihkan apa? Bahwasannya umatnya belum tersentuh oleh hidayah. Sudah kita jelaskan, kalau beliau sakit hatinya karena dilempar, ketika malaikat gunung datang, tentunya beliau akan menerima tawaran untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif. Betul atau tidak? Tapi tidak demikian. Sedihnya Nabi SAW karena masyarakat Taif belum bisa mendapatkan hidayah. Dan ini terbukti dari doa beliau. Justru aku berharap bahwasannya dari sendi-sendi mereka akan muncul sekelompok manusia yang akan menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, yang akan membela agama Allah. Sedih Nabi SAW. Memuncak musibah yang beliau rasakan itu tidak pernah beliau dapati sebelumnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Maka disitulah wa annal faraja ma'al karbi. Datanglah jalan keluar, datanglah cahaya setelah gelapnya malam. Apa yang kita maksud dengan cahaya di sini, ikhwah sekalian? Al-Isra'u wal Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj, yang merupakan pembaharuan semangat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pelipur lara bagi kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala hendak menata kembali hati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih kokoh, lebih kuat dan lebih bersemangat lagi di dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan berbicara tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Dan yang harus kita ingat jamaah sekalian, ini bukti bahwasannya tidak semua syariat Islam itu kita ukur dengan otak kita yang dangkal ini. Tidak semua perintah Allah dan Rasulnya harus kita nalar dengan akal kita terlebih dahulu. Kalau tidak diterima oleh akal kita, kita tidak amalkan. Tidak seperti itu konsep kita beragama. Kejadian Al-Isra, perjalanan dari Masjidil Haram di malam hari menuju Masjid Al-Aqsa, yang ditempuh selama berbulan-bulan dengan mengendarai unta. Nabi SAW tempuh ketika beliau kembali, tempat duduk beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, itu masih hangat. Artinya beliau baru beranjak. Itu apa? Itu Al-Isra. Kita belum berbicara tentang Al-Mi'raj. Allah mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melewati langit ketujuh, yang di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, di akhir kitab Tauhid, asar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya ruang antara langit dan bumi ini itu merupakan 500 tahun perjalanan. Kemudian terbentang langit pertama, ketebalan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit pertama sampai langit kedua 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit kedua 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh seperti itu. Dan di atas langit ketujuh ada laut yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas laut tersebut ada singgasana Allah Subhanahu wa taala, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ini firman Allah, dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Bagaimana ada laut di atas langit? Bukan sesuatu yang kita harus pikirkan gitu. Ikhwatul iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Nah, ini bukti dan dalil yang berbicara sampai kepada kita tentang Isra dan Mi'raj ini merupakan ahadits mutawatirah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak ada majal sama sekali, tidak ada ruang sama sekali untuk keraguan, apalagi penolakan. Nah, ketika kita mengimani hal sebesar ini, kenapa kita tidak mengimani hal lain yang lebih kecil daripada itu gitu loh. Ya terkadang kita menolak suatu hadis karena menurut kita ini tidak masuk akal. Mana yang lebih tidak masuk akal dengan perjalanan semalam, bahkan tidak sampai semalam, hanya beberapa menit saja. Kalau kita lihat dari asar Aisyah itu, bahwasanya tempat duduk Nabi masih hangat, berarti kan hanya beberapa menit saja. Masuk akal nggak perjalanan ratusan bahkan ribuan tahun itu hanya bisa ditempuh dalam beberapa menit saja? Kan tidak masuk akal gitu. Nah, jika hal ini bisa kita terima, kenapa kita tidak bisa menerima syariat-syariat yang lain
yang mungkin tidak bisa diterima oleh nalar dan pikiran kita gitu loh. Ini butuh melek jamaah sekalian ya, butuh melek ya. Dan alhamdulillah kalau antum ngantuk di pelajaran sirah, anda tidak bisa tahu sudah bagaimana antum mendengar pelajaran akidah. Ya. Karena yang banyak kita tahu jamaah sekalian ya, sekeren apapun ustadz, selama yang diajar akidah pasti paling cepat ngantuk. Kenapa? Karena setan lebih giat gitu loh. Ya. Antum luput faedah dari sirah masihlah, tapi kalau antum luput faedah dari akidah, bahaya. Ya. Syirik dekat, neraka dekat gitu. Makanya luar biasa godaan syaitan ketika pelajaran akidah. Maka yang dapat jadwal untuk ngajarin akidah ini betul-betul asatidzah yang luar biasa, harus sabar. Ya, kayak kalau sirah ini kan cerita ya. Kalau cerita saja antum ngantuk, maka bagaimana dengan pelajaran hadis, pelajaran fikih ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa melek ya mas sekalian. Nanti kalau seandainya kita ada yang tidur, kita tegur insyaallah. Ya. Baik. Akramallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi rihlatil Isra'i wal Mi'raj wa dzalika ba'da sanawatin tawilatin minad da'wah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj setelah berlalu sekian tahun dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 10 tahun. Dan 10 tahun pertama ini tahun merintis ikhwatal iman. A'azzani Allah wa iyyakum. Merintis, kita tahu bagaimana sulitnya. Kita sekarang hidup di zaman Islam itu sudah dikenal. Nabi SAW berdakwah di saat tidak ada satupun manusia yang mengenal Islam. Jadi jangan pernah samakan hambatan dan rintangan yang kita dapatkan di zaman kita dengan apa yang didapatkan oleh Nabi SAW. 10 tahun beliau berdakwah SAW. Berbagai macam hambatan, rintangan, gangguan, siksaan, cobaan beliau dapati SAW. Dan di tahun ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulnya SAW dengan perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Tujuannya bukan apa-apa ya. Tujuannya sebagai bentuk hiburan, pemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan Allah ingin menghibur hati Nabi bahwasanya cobaan yang Allah berikan kepadamu bukan karena Allah benci. Ya. Ujian demi ujian yang engkau dapatkan bukan karena Allah meninggalkan wahai Muhammad, tidak. Justru karena Allah mencintaimu melebihi kecintaannya kepada makhluknya yang manapun. Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Berapa kali? Ya, berbeda pendapat para ulama. Wallahu taala alam, pendapat yang anda pegang 3 kali Nabi SAW disucikan dada beliau. Ketika beliau berada di Bani Sa'ad, ya, di saat usia beliau yang ke-4 tahun, ya. Kemudian yang kedua, di saat beliau diangkat menjadi nabi, dan yang ketiga, di saat beliau hendak diisrakan.
Ya, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, dada Nabi SAW dibelah, dikeluarkan kotoran-kotoran syaitan, dipenuhi oleh cahaya keimanan, kemudian dikembalikan sebagaimana sedia kala. Jadi betul-betul perjalanan spiritual, hadiah besar yang Allah muliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut, ya, dalil Isra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah, ya, menjadikan hambanya berjalan di malam hari. Dan ternyata gelar paling utama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah hamba. Ya. Jadi jangan pernah merasa rendah selama kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun kita, kalau kita hambanya manusia, kita hina. Ya. Tapi bagaimanapun bagaimanapun manusia memandang kita, selama kita merupakan hambanya Allah, kita akan mulia. Ya. Subhanallazi, kata subhana, ikhwah sekalian, tidak digunakan melainkan untuk sesuatu yang besar. Ya. Kejadian ini kejadian yang besar, yang sepanjang sejarah peradaban umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai akhir zaman tidak berulang kejadian ini. Ya. Dan Allah sifati Nabi SAW dengan sifat hamba dalam rangka memuliakan beliau dengan perjalanan tersebut. Maka tidak ada gelar yang lebih besar yang kita berusaha untuk meraihnya kecuali gelar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Gelar sarjana, S1, S2, S3, profesor dan seterusnya tidak ada apa-apanya dibandingkan gelar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua kita mendapatkan gelar tersebut. Ya. Ini yang berusaha kita kejar. Terkadang kita kejar gelar sarjana kita, S1, S2 kita kejar. Namun kita lalai daripada mengejar gelar yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Gelar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan gelar yang bisa didapatkan dengan ijazah segala macam, enggak ada ijazahnya. Ya. Akan tetapi harus betul-betul kita realisasikan. Dan tidak semua orang yang beribadah kepada Allah dia akan mendapatkan gelar hamba Allah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian saja. Ya. Belum melebur ke dalam hakikat ibadah. Maka penting untuk kita untuk memulai langkah kita mencari gelar tersebut, jamaah sekalian. Ya. Enggak ada batasan usianya, enggak ada, ya. Gelar ini gelar yang memang, ya, terbuka untuk kita semua, tidak ada biaya untuk mendapatkannya, alhamdulillah. Sehingga mari kita mulai untuk memikirkan, ya, kalau kita merancang, ya, program belajar kita sampai lulus, maka rancang pula bagaimana agar gelar ini tersemat pada diri kita, ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Tidak ada gelar yang lebih mulia dibanding gelar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba Allah sekedar pengakuan kita, tapi Allah melihat kita sebagai hambanya Jalla Jalaluhu. Semua kita bisa berkata saya adalah hamba Allah. Tapi yang terpenting bukan pengakuan kita. Yang terpenting apakah Allah benar-benar melihat kita sebagai sosok hambanya atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, mari bersama-sama kita pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui kita amalkan. Yang kita ketahui bahwasanya Allah dan Rasulnya larang kita tinggalkan. Ya. Baik. Berkata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala, "Tsabatal Isra'u fi jami'i musannafatil hadis." Tidak ada satu kitab hadis pun yang dibuat melainkan di dalamnya disebutkan kejadian Isra, ya. Atau kita katakan ini termasuk di antara hadis mutawatir, ya, yang telah disepakati oleh seluruh umat, tidak mungkin bisa kita tolak. Demikian pula yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kalau Al-Imamul Qurtubi menekankan bahwasanya Isra merupakan perkara yang datang secara mutawatir, Al-Imam Ibnul Qayyim menekankan Al-Mi'raj merupakan perkara yang juga datang secara mutawatir, ya. Jadi tidak semua hadis menggabungkan antara perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang Isra saja, dan ada beberapa riwayat yang berbicara tentang Mi'raj saja. Namun keduanya datang dengan jalan mutawatir. Baik. Kemudian terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj.
sebelum diutus menjadi nabi kah atau setelah diutus menjadi nabi? Kemudian setelah diutus menjadi nabi itu kapan? Tahun pertama kah? Ya, 1 tahun sebelum hijrah atau 3 tahun sebelum hijrah? Ada yang berkata tanggal 27 Rajab. Ya, kita katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan secara jelas kapan kejadian itu terjadi. Artinya mengkhususkan tanggal sekian itu pengkhususan yang tidak dibangun di atas dalil. Jadi menentukan tanggal sekian dan tanggal sekian, ya, itu tidak ada satu dalil pun, ya. Kesimpulan yang dipetik oleh para ulama. Tapi penyebutan langsung oleh Nabi kalau aku diisrakan pada tanggal sekian itu tidak ada dalilnya sama sekali. Baik. Kemudian di antara permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah Isra dan Mi'raj ini dengan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja atau dengan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam? Selama ini yang antum pelajari yang mana, ikhwas sekalian? Paham antum maksudnya ya? Berarti kalau dengan ruh saja, jasad Nabi tetap berada di kota Mekah gitu loh. Sementara yang menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian menuju langit ketujuh adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang wallahu taala alam dikuatkan oleh mayoritas para ulama bahwasanya beliau diisra mi'rajkan dengan jasad dan ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa dalilnya subhana, ya. Subhana kita katakan untuk sesuatu yang besar. Kalau sekedar dengan ruh kan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perjalanan tersebut di dalam mimpi beliau. Tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam mimpi, karena kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar terjadi di dalam mimpi. Jadi tidak senada dengan awal ayat yang Allah mulai dengan kata subhana. Kemudian asra bi abdihi, ya, Allah menjadikan hambanya berjalan, dan kata abd itu tidak bisa dipisah, ruhnya saja, jasadnya saja tidak. Tapi seorang hamba, kata abd itu merupakan satuan, ya, merupakan gabungan antara ruh dan jasad. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Taib, sekarang kita masuk kepada kisah Isra dan Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada para sahabat, bercerita kepada mereka tentang malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Isra artinya perjalanan di malam hari, jamaah sekalian. Ya, perjalanan di malam hari. Bainama ana fi al-hijr, ketika aku berada di kamarku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Idz atani atin, kemudian datanglah kepadaku sebuah sosok yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, bahwasanya sosok tersebut adalah Jibril alaihi salam. Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari sosok tersebut adalah Jibril alaihi salam jika melihat kepada riwayat-riwayat yang lain. Faqadda, ya, fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, ya, maka ia pun membelah, ya, dari lubang jakun beliau, lubang jakun, anak katakan lubang leher beliau, sampai kepada rambut kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian yang terbelah. Jadi bukan cuma dada saja, dari sepanjang dada sampai bagian bawah perut itu dibelah. Fastakhraja qalbi, kemudian orang tersebut atau sosok tersebut mengeluarkan hatiku. Summa utitu bitastin min dhahabin mamlu'atin imana, kemudian didatangkan sebuah bejana, ya, yang terbuat dari emas yang isinya iman. Isi daripada wadah tersebut adalah iman. Bagaimana wujudnya? Ya, jangan pernah membagaimanakan sesuatu yang Allah tidak sebutkan, gitu loh. Karena jika itu penting, tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak jelaskan. Ketika Allah dan Rasulnya tidak jelaskan, maka ketahuilah tidak ada kebaikan bagi antum untuk mencari hal tersebut. Jelas ya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan wa la ta'taduha
wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nusyanin fala tabhasu anha. Allah mewajibkan perkara-perkara yang sifatnya wajib, jangan kalian sia-siakan. Allah menggariskan batasan-batasannya untuk kalian, jangan kalian lampaui. Allah haramkan perkara-perkara untuk kalian, jangan kalian langgar keharaman tersebut. Dan Allah diamkan perkara untuk kalian sebagai bentuk rahmat, bukan karena Allah lupa, maka jangan kalian cari-cari, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan tanya permasalahan yang kalau hukumnya kalian ketahui justru memudaratkan kalian. Artinya, perkara-perkara yang Allah tidak sebutkan sifatnya secara terperinci, jangan antum cari-cari. Bagaimana ini? Kita harus tahu. Enggak. Karena kalau itu penting, tidak mungkin Allah dan Rasulnya mendiamkan. Ya. Maka di sini ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum, didatangkan sebuah wadah yang terbuat dari emas yang penuh dengan keimanan. Faghusila qalbi, kemudian hatiku dicuci di wadah tersebut. Jadi dicuci dengan keimanan. Thumma husyiya thumma u'ida, kemudian dipenuhi dengan keimanan, kemudian dikembalikan ke posisinya. Ya, bagaimana? Ya, ada nggak orang yang kalau diambil hatinya bisa hidup? Kita jangan pikirkan gitu loh. Ya, jangan pikirkan, karena aneh jemaah sekalian, antum percaya kejadian Isra dan Mi'rajnya, tapi hal sekecil ini antum tidak percaya. Ya, kalau sudah Allah berfirman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apalagi diriwayatkan secara mutawatir oleh segenap kaum muslimin, tidak ada sama sekali yang membolehkan kita untuk meragukan hal tersebut. Dicuci, dipenuhi dengan keimanan, kemudian dikembalikan. Summa utitu bidabbatin dunal baghli wa fawqal himar. Kemudian didatangkanlah sebuah kendaraan bagiku yang ukurannya di bawah bagel, di atas himar. Antum tahu bagel itu apa? Bagel ini hasil persilangan antara kuda dan keledai. Ya. Jadi kuda, jantannya kuda, betinanya keledai, dikawinkan, lahir anaknya namanya bagel, ya, blasteran, ya, blasteran kuda dan keledai, sehingga ukurannya memang lebih tinggi, lebih besar daripada ukuran keledai, namun tidak mencapai ukuran kuda. Nah, hewan ini atau kendaraan ini itu ukurannya di bawah bagel, ya, tetapi di atas keledai, berwarna putih, abyad, ya, berwarna putih, ya. Dan dikatakan bahwasanya nama kendaraan tersebut adalah Al-Buraq. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, yad'u khatwahu 'inda aqsa tarafihi wa kana al-buraqu musrajan muljama. Dan kendaraan tersebut, buraq tersebut, ya, itu ada pelananya. Kamu tahu ya? Kain tempat duduk yang diletakkan di punggung hewan, dan ada tali, ya, tali kekang untuk menariknya, ya. Jadi ada hal tersebut dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaikinya, istas'aba alaih, kendaraan ini tuh mempersulit. Ya. Artinya dia tidak mau dinaiki oleh siapapun gitu loh. Kendaraan buraq ini, ya. Sehingga Nabi pun sulit untuk menaikinya di awal perkara, ya. Ketika Nabi hendak naik, ya dia persulit gitu loh, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menaikinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, Abi Muhammadin taf'alu hadza, apakah engkau berani melakukan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ucapan malaikat Jibril kepada Buraq. Fama raqibaka ahadun qad akramu 'ala Allahi minhu farfadda 'araqa. Ya. Apakah engkau berani melakukan hal seperti ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satu manusia pun yang menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ mengalir deras keringat daripada Buraq tersebut. Ya, barulah kemudian dia menunduk sehingga ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya
thumma dakhaltul masjid. Kemudian aku pun menunggangi Buraq sampai kemudian aku sampai di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian aku mengikatkan ya Buraq tersebut di tempat di mana para nabi juga mengikat kendaraan mereka. Jadi di situ Nabi SAW mengimami para nabi dan para rasul. Tapi bukannya para nabi dan para rasul sudah wafat? Ya kembali kita katakan dari awal perkara ini perkara gaib. Ya. Yang datang kepada kita secara mutawatir kita hanya bisa mengimani tanpa boleh mencerna menalarnya seperti apa, menerka-nerka tidak boleh. Ya. Nabi SAW masuk ke dalam Baitul Maqdis. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa bi suhbati Jibril alaihi salam ra'al anbiya wal mursalin sufufan fil Masjidil Aqsa. Ahyahumullahu jallat qudratuhu lahu faqaddamahu Jibril alaihi salam liya'ummahum fis salah. Ketika Nabi SAW memasuki Masjid Al-Aqsa dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau menyaksikan seluruh nabi dan para rasul telah berkumpul bersaf-saf. Allah hidupkan mereka kembali. Ya, Allah hidupkan dengan jasadnya kah, Allah hidupkan dengan ruhnya kah, yang jelas semua nabi dan rasul ada di tempat tersebut. Ya, dan Nabi melihat mereka semua. Mereka berdiri dalam keadaan bersaf-saf. Kemudian malaikat Jibril mengedepankan Nabi SAW, meminta Nabi untuk menjadi imam untuk semua nabi dan rasul. Ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, dan kemuliaan itu juga kita dapatkan sebagai umat beliau SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terbaik di antara seluruh nabi dan rasul, dan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik dari seluruh umat para nabi dan para rasul. Kemuliaan beliau itu merupakan bagian daripada kemuliaan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala falamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa qama yusalli thumma iltafata fa idza an-nabiyyuna ajma'una yusalluna ma'ahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, beliau salat dan melihat bahwasannya seluruh nabi dan rasul. Ya, di sini ada taukid jami'uhum ajma'un. Ajma'un ini kalau dalam istilah lughah itu taukid, menekankan bahwasannya benar-benar semuanya ada di tempat tersebut. Salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengimami mereka semua. Wa fi riwayatil Imam Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fahanatis salah fa amamtuhum, tibalah waktu salat dan aku yang menjadi imam untuk seluruh nabi dan rasul. Lihat bagaimana Allah memuliakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Jadi kita katakan di antara hikmah Isra dan Mi'raj selain menghibur, Allah hendak menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bahwasanya beliau adalah sosok yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya kita katakan tadi, kejadian ini tidak pernah terjadi kepada satupun di antara umat manusia sebelum dan sesudah beliau. Kemudian sekarang sampai kepada kita bahwasanya beliaulah yang menjadi imam seluruh nabi dan rasul. Maka ini menunjukkan bahwasanya ujian yang Allah timpakan kepada beliau bukan karena Allah benci, bukan karena beliau melakukan kesalahan, bukan karena Allah meninggalkan beliau sendiri. Tidak, jamaah sekalian. Justru ujian tersebut merupakan bukti bahwasanya Allah mencintai beliau. Dan sebagai bentuk hiburan untuk menghilangkan kesedihan tersebut, Allah anugerahkan kepada beliau perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita lanjutkan setelah azan. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwas sekalian, ini sebelum Anda lanjutkan, Anda minta kepada antum, ya, mungkin pembahasan malam hari ini akan lebih panjang karena di setiap langit nanti di perjalanan Mi'raj itu ada kejadian. Ya, tidak enak saja sih kalau kita sudahi misalnya sampai langit kedua, kemudian bersambung sampai minggu depan kita tidak tahu bisa kajian atau tidak gitu kan. Jadi insya Allah kita akan bahas dengan singkat. Namun insya Allah mudah-mudahan faidahnya tidak terlewatkan. Kemudian setelah Nabi SAW selesai sholat, beliau pun keluar masjid gitu loh. Kenapa tidak bincang-bincang bersama para nabi dan para rasul? Ya kita katakan karena beliau dalam perjalanan ini mengikuti arahan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengajak beliau keluar dan beliau pun SAW keluar. Dan sampai beliau di luar, Jibril menawarkan kepada beliau 2 bejana. Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi khamar. Fakhtartul labana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan aku pun memilih susu. Maka malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ikhtartal fitrah." Sungguh engkau telah memilih fitrah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, karena hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau menjelaskan dalam syarah beliau Al-Minhaj terhadap Sahih Muslim, yang dimaksud dengan ikhtart al-fitrah adalah ikhtart al-Islam wal istiqamah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini, atau kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihi salam mengibaratkan fitrah itu, susu itu dengan fitrah? Karena memang kita mengawali hidup kita dengan susu gitu loh, bukan dengan khamar gitu. Jadi fitrah ketika kita memilih susu. Kemudian susu juga warnanya putih, yang melambangkan kesucian. Kemudian susu ini juga lebih mudah untuk diteguk dan diminum daripada khamar, karena rasanya khamar ini kalah rasa soda. Kalau kita berbicara tentang sifat khamar yang dinukilkan oleh para ulama, itu langsung kayak nyekek. Ya kurang lebih kayak, kalau dari sifat para ulama, kayak rasa kinca. Antum tahu ya, kelat seperti itu ketika antum makan langsung kayak dicekek kan? Iya, setidaknya untuk orang-orang yang baru nyicipin lah gitu loh. Ya. Ini gambarannya saja, kayak langsung berat gitu. Jadi tidak semua orang bisa meminumnya, tidak semua orang bisa mereguknya. Jadi sehingga Nabi mengumpamakan susu ini dengan fitrah, menggambarkan kalau itulah sebenarnya merupakan pilihan yang tepat. Kemudian setelah itu malaikat Jibril alaihissalam memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas naiklah mereka ke langit yang pertama. Ketika mereka sudah sampai di ambang bumi, hendak masuk ke langit yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada penjaga langit, li khazinis sama, iftah. Beliau berkata, buka pintu langit. Maka khazin as-sama berkata, man hadza, siapa ini? Maka Jibril berkata, Jibril. Hal ma'aka ahad, apakah bersamamu ada orang lain? Ada. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diizinkan untuk menembus langit? Iya, sudah diizinkan, kata malaikat Jibril. Lantas dibukakanlah pintu langit dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keberapa? Yang pertama dulu, ikhwas sekalian ya. Yang pertama dulu. Baik. Kemudian, falamma alawna as-samaa'a ad-dunya fa idza rajulun qa'id. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala yasarihi fa baka. Faqala marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih. Maka Nabi sallallahu alaihi, siapa yang kira-kira dijumpai oleh Nabi di langit yang pertama? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terus naik, beliau melihat sesosok manusia yang duduk, yang mana beliau itu di sebelah kanannya itu bantal yang bertebaran, di sebelah kiri beliau juga bantal yang bertebaran. Setiap kali beliau melihat ke arah kanan, beliau tersenyum, dan setiap kali beliau melihat bantal yang ada di sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian beliau mengucapkan, marhaban, selamat datang wahai sosok yang salih, wahai putra yang salih. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man hadza, siapakah ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, Adam alaihi salam. Itu adalah Nabi Adam. Dan bantal-bantal yang berada di sekitarnya, itulah anak keturunannya.
Ya, setiap kali dia melihat ke arah kanan, itulah orang-orang yang akan Allah muliakan dengan keimanan dan surga, sehingga Nabi Adam tersenyum. Setiap kali beliau melihat ke arah kiri, itulah orang-orang yang memilih jalan kekufuran dan kelak akan Allah siksa, sehingga beliau menangis. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya marhaban, selamat datang untuk Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Apa maksudnya anak yang saleh? Karena memang Nabi Muhammad keturunannya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Taib. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila sama'id dunya." Kemudian kami pun naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta. Malaikat Jibril pun meminta agar dibuka. Artinya setiap langit itu punya pintu dan setiap pintu langit ada penjaganya. Ya. Siapa engkau? Aku adalah Jibril, ya. Dan siapa yang membersamaimu? Berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diizinkan untuk melewati langit yang kedua? Iya, ya dia sudah diizinkan. Fa idza ana bibnil khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima farahaba wa da'awa li bi khair. Kemudian di langit yang kedua ini aku dipertemukan oleh dua sosok nabi, ya, yang mana yang satu merupakan anak bibi, ya, arti masih sepupuan lah kedua nabi ini, yaitu Nabi Isa dan Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdua menyambutku dan mereka berdua mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian Tsumma urija bi ila sama'i tsalitsah. Kemudian aku diangkat menuju langit yang ketiga. Kemudian kembali kejadian yang sama, ya. Malaikat Jibril meminta izin untuk masuk, ditanya oleh penjaga pintu langit yang ketiga, "Siapa engkau?" "Aku Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apakah dia sudah diizinkan untuk menembus langit yang ketiga? Dikatakan oleh Jibril, sudah. Ya, maka dibukakan. Fa idza ana bi Yusufa idza huwa qad u'tiya syatra al-husni farahaba wa da'ali bi khair. Di langit yang ketiga ini aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan ternyata beliau telah diberikan separuh keindahan dunia. Jadi setengahnya dunia itu milik Nabi Yusuf, setengahnya yang kita bagi jamaah sekalian. Bukan cuma kita, setengah yang dibagi dari zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir, ya. Maka jangan heran kalau dikisahkan para pembesar-pembesar, istri pembesar-pembesar Mesir ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka memotong tangan mereka tanpa merasakan sakit sama sekali. Ya. Jadi kalau antum merasa tampan, coba antum tes, ya. Kalau antum silet tangan antum, ya masih sakit, maka orang yang di depan antum belum tampan atau belum cantik gitu loh. Ya. Dan ia pun mengucapkan selamat, marhaban, selamat datang kepadaku, dan ia mendoakanku kebaikan. Kemudian aku pun naik terus ke langit yang keempat. Ya, kembali terjadi ya pertanyaan oleh penjaga langit, kemudian dijawab oleh malaikat Jibril. Setelah dibukakan fa idza ana bi Idris farahaba wa da'ali bi khair, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'nahu makanan aliyya. Kemudian setelah dibukakan pintu langit yang keempat, aku mendapati Nabi Idris alaihi salam, ya. Ia mengucapkan selamat datang kepadaku dan ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya Nabi Idris kepada tempat yang tinggi, ya. Kenapa langit keempat dikatakan tinggi? Ya karena Nabi Idris ini, ya jujur anak tanya kepada antum sekarang, ya, termasuk yang diperhatikan sirahnya oleh kaum muslimin atau tidak? Tidak banyak diceritakan, tapi Allah muliakan gitu loh, ya. Nabi Adam lebih banyak diceritakan, Nabi Yusuf alaihissalam lebih banyak diceritakan, Nabi Isa apalagi gitu loh. Jadi walaupun beliau tidak diceritakan, Allah muliakan. Beliau berada di langit yang keempat dan itu tinggi gitu. Langit keempat itu termasuk langit yang tinggi. Kemudian beliau terus naik ke langit yang kelima, ya, diminta untuk malaikat penjaga langit membukakan pintu. Setelah dibukakan, fafutiha lana fa idza ana bi Harun alaihi salam farahaba wa da'ali bi khair, dan aku menjumpai Nabi Harun alaihi salam, ia mengucapkan selamat kepadaku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian aku naik ke langit yang keenam, ya. Ya, setelah pintu langitnya dibuka, fa idza ana bi Musa alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair.
Di langit yang keenam aku menjumpai Nabi Musa alaihi salam. Ya. Atau mampal, ini ada kitab kayaknya disiapkan oleh panitia nanti nih, ya. Jangan kebolak-kebalik nama nabi di setiap langitnya nanti ya. Siap-siap untuk. Ya. Maka ia pun mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian aku naik ke langit yang ketujuh, ya. Maka Jibril meminta masuk, ya. Setelah dibukakan pintu, fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Kemudian di langit yang ketujuh setelah dibukakan pintunya aku melihat Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggung beliau ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di bumi, jemaah sekalian. Baitul Ma'mur, ya. Itu Baitul Ma'mur kiblatnya para malaikat. Jadi malaikat itu di langit salat, ya. Setiap hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baitul Ma'mur didatangi oleh 70.000 malaikat dan yang sudah salat tidak akan pernah kembali lagi. Berapa banyak malaikat Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bilangan bala tentara Tuhanmu melainkan Allah Subhanahu wa taala. 70.000 setiap hari. Sejak Nabi melihat hal tersebut sudah berapa hari sampai kepada kita? Kali 70.000. Zaman sebelum Nabi juga sudah berapa? Dan belum berhenti jemaah sekalian, akan terus, ya. Itu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Falamma khalastu fa idza Ibrahim alaihi salam طيب فقال جبريل أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. Baik. Kemudian setelah berpapasan, maka malaikat Jibril mengenalkanku itu adalah bapakmu Ibrahim alaihi salam, karena ingat Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Semua nabi yang lain, ya, yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam itu melalui jalur Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Taib. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dengan sanad yang hasan dengan syawahid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi, faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah, 'azbatul ma' wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Taib. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, salah satu yang aku lewati ketika aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melewati Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau berkata alaihi salam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampaikanlah salamku untuk umatmu." Ya, sampaikanlah salamku untuk umatmu. Beritakan kepada mereka bahwasannya surga itu tanahnya itu baik. Ya, tanahnya surga itu baik gitu. Kemudian bahwasannya air di surga itu air yang sangat tawar dan sejuk, ya. Berarti sama kayak air ini dong. Enggak, jangan pernah setarakan nikmat surga, ya, dengan nikmat akhirat. Ya, nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu merupakan tanah yang lurus, tanah yang lapang. Wa anna ghirasaha subhanallah, ya, walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan benih-benih yang akan menumbuhkan tanaman di dalam surga itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya semakin banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, maka semakin banyak benih-benih yang kita tanam di dalam surga yang insyaallah di kemudian hari akan kita petik hasilnya. Taib. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rufi'a liyal baitul ma'mur, tsumma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin, fa akhadtu al-labana, fa qala hiya al-fitratu allati anta 'alaiha wa ummatuka." Kemudian di langit yang ketujuh setelah kejadian itu terjadi, kembali ditawarkan kepada Nabi, namun kali ini 3 bejana. Bejana yang berisi khamar, bejana yang berisi susu, dan bejana yang berisi madu yang ketiga.
Maka Nabi SAW tetap memilih bejana yang berisi susu. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, itulah fitrahmu dan fitrah umatmu wahai Muhammad SAW. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. Sama ya, penekanan akan maklumat yang sebelumnya saja. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha." Kemudian diangkatlah aku menuju as-sidrah al-muntaha. Taib. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah wa idza thamaruha kalqilal falamma ghashiyaha min amrillahi ma ghashiya تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. Nabi SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, dan kata Nabi SAW, tidak ada satu manusia pun yang melihatnya yang bisa menggambarkan keindahan daripada pohon tersebut. Ya, itu beberapa sifatnya saja yang disampaikan kepada kita, namun yang tampak itu jauh lebih indah. Namun Allah Subhanahu wa taala tutup dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyifati keindahan pohon tersebut. Dalam riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa ghasyiha alwanun la adri ma hiya." Kemudian aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon, sempat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian Allah tutupi, dan ia ditutupi dengan beraneka macam warna yang aku tidak tahu apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu sifatnya itu bercahaya dan ditutupi oleh cahaya sehingga tidak bisa tembus pandang. Taib. Wa fi sahih Muslim tala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaulahu taala idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, Ibnu Mas'ud menafsirkan kata sidrah tadi dengan apa? Firashun min zahabin, yaitu tempat tidur yang terbuat dari emas. Taib. Sampai sini dulu jamaah sekalian, belum berakhir kisah Isra dan Mi'raj, karena kisah Isra dan Mi'raj ini akan bersambung dengan pensyariatan salat. Ya, ini belum perjumpaan dengan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib, ikhwatal iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Di sini ada 4 kutayib yang disiapkan oleh ikhwah dari Dompu Menghaji. Jazakumullahu taala khairan. Ya, untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Sentuhan-sentuhan kalbu untuk menjadi pribadi santun. Tuntunan praktis salat berjamaah sama sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan yang pertama, tanggal berapa pastinya terjadi Isra dan Mi'raj? Fadhal. Dari Rasulullah SAW kita kata riwayat yang pasti. Taib, itu sudah jawabannya. Tidak ada tanggal yang pasti dari Nabi, akan tetapi para ulama berusaha menyimpulkan dengan memadukan beberapa riwayat. Dan yang paling masyhur dan tersebar ke tengah-tengah kita itu tanggal 27 Rajab, 12 Rabiul Awal tahun, ya disepakati
tahun hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh sebagian tahun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, antum sendiri yang pilih kitabnya yang mana? Baik, tafadhol. Barakallahu fikum. Tapi yang kedua, siapa yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat? Tafadhol, Bu. Nabi Idris alaihi salam. Silakan. Apa yang menutupi As-Sidratul Muntaha sehingga tidak bisa dilihat oleh Nabi secara langsung? Cahaya yang berwarna-warni. Silakan. Baik. Sebutkan satu dari sekian banyak cara ya yang menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejadian Isra dan Mi'raj ini. Fadhal. Mengimami seluruh para nabi dan rasul, mengimami para nabi dan para rasul dalam salat. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Taib, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Demikian ikhwatul iman rahimanillahu taala wa iyyakum. Semoga ya setidaknya cerita ini bisa memberikan kepada kita juga semangat baru gitu loh, ya. Untuk betul-betul kita resapi ini perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harus kita ikuti, harus kita contohi. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.